Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya mengenai definisi 922 ya. Dan 923 serta sifat integral tentu. Kita lihat yang pertama mengenai teorema dasar kalkulus pertama. Teorema ini mengatakan jika F kontinu pada selang tertutup AB, maka fungsi G yang didefinisikan oleh G ini merupakan Gx ini adalah integral tentu ya, dengan batas A ini sebuah konstanta sampai dengan X ya. Jadi variabel pada fungsi G merupakan batas atas dari integral tentu. Ya, integral ini integral suatu fungsi F. Di sini dimisalkannya ft dt, bisa saja nanti fs ds gitu ya, yang jelas selain x kan ya. Ya, di mana x-nya ini merupakan interval dari A sampai B. Adalah kontinu pada selang tertutup AB dan terdiferensialkan pada selang terbuka AB. Dan turunan dari fungsi G ini merupakan fx. Perhatikan ini seperti yang sebelumnya ya, merupakan apa? Antiturunan. Jadi G aksen X ini adalah antiturunan dari F. Ya, ini berarti antiturunan dari fx. Oke. Sehingga yang harus diperhatikan adalah teorema dasar kalkulus ini ingin mengatakan bahwa antiturunan dari Gx ini adalah Ft. Ya. Oke, tapi ini untuk batasnya dari A sampai X ya. Lihat, perhatikan harus sama. Kalau di sini Gx ya berarti atasnya ya harus X juga. Kalau Gy ya atasnya Y gitu ya. Oke, lihat bentuknya. Oke, yang harus diperhatikan di sini yang pertama intervalnya harus dari A sampai X, bukan dari X sampai A. Jadi jangan sampai terbalik nanti ya. Kalau pada kenyataannya permasalahannya itu integralnya dari X sampai A, maka harus kita putar. Ya, jelas nanti dengan ketentuan tertentu ya. Kemudian yang kedua yang harus diingat, di sini variabelnya ini kan Gx. Berarti atasnya ya harus X ya, batas atasnya. Kalau dia G, misalkan GP, berarti atasnya juga harus variabel P. Ya. Oke, dan ingat bawahnya harus dari angka. Kalau bukan angka bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan sifat integral yang nanti akan kita bahas. Kemudian, perhatikan fungsi f-nya. Variabel untuk fungsi f itu harus variabel integral. Variabel integral ingat dilihatnya dari yang di belakang huruf D. Di belakang huruf D itu variabelnya T, sehingga fungsinya itu fungsi dengan variabel T. Kalau di belakang D ini variabelnya P, maka fungsi F-nya pun variabelnya harus P. Begitu ya. Jadi ketentuannya seperti ini. Oke, maka berlakunya apa? Maka turunan dari G-nya itu adalah Fx. Oke ya. Itu dulu, perhatikan contohnya. Contohnya di sini integral dari, tentukan turunan pertama fungsi berikut. 1. Gx sama dengan integral dari 1 sampai X, misalkan fungsinya di sini akar T ditambah T kuadrat dikurangi 4 dt. Ya. Ketentuannya tadi adalah di sini, ini turunan pertama ya. Lihat, integralnya harus dari angka ke variabelnya juga harus sama dengan variabel fungsi ini kan, yang di depan.
Lalu fungsi yang di dalam integral itu harus sama dengan yang di belakang D. Ini semua sudah memenuhi ketentuan sehingga di sini turunannya itu adalah turunan terhadap X karena variabel G-nya adalah X dari integral 1 sampai X. Di sini akar T plus T kuadrat min 4 DT. Lihat tadi di sini. Ya, di sini G aksen X-nya sama dengan Fx. Fungsi F itu tidak berubah, tetap seperti yang ada di sebelumnya. Fungsi tidak berubah, yang berubah adalah variabel. Yang awalnya variabel integral, T, menjadi variabel fungsi X. Jadi Fx. Oke, nah sekarang berarti fungsinya di sini tidak berubah, tetap ini, hanya variabelnya kita ubah menjadi variabel fungsi, menjadi akar X ditambah X pangkat 2 dikurangi 4. Ya, selesai. Oke, contoh yang kedua. Fx sama dengan, ini Fx sama dengan integral, misalkan dari 0 sampai 3x plus 1, di sini misalkan P kuadrat per P plus 1, nah fungsinya ya, dp. Oke, kita lihat lagi di sini variabelnya X, ini juga yang di atas integral sudah X, lalu fungsi untuk yang integral variabelnya P sudah sesuai ya dengan yang ada di belakang D, sehingga kita cari di sini turunannya adalah D per dx dari integral 0 sampai 3x plus 1 P kuadrat per P plus 1 dp. Ingat, tidak diubah ya fungsinya. Jadi fungsinya tetap P kuadrat per P plus 1, hanya saja variabelnya yang berubah. Yang awalnya integral, ya kan, variabel integral menjadi ini yang ada di atas. Oke, sehingga sama dengan 3x plus 1 pangkat 2 dibagi 3x plus 1 ditambah 1. Dari sini ya. Oke, atau supaya terlihat, ini saya ganti ya angkanya. Jangan 1. Berapa ya? 5 misal. Nah, bikin. Ini tetap 1 ya. Ini yang salah. Nah, ini kita ganti 5. Oke, hanya saja yang harus diingat, karena ini turunan, maka semua aturan turunan berlaku. Jadi ini belum selesai, harus kita kalikan dengan aturan rantai, yaitu nih, turunan dari batas atas integralnya apa? Saya tulis aturan rantai. Oke. Jadi di sini turunan 3x adalah 3, turunan 1 adalah 0 ya. Jadi inilah dia jawabannya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah teorema dasar kalkulus 2. Teorema dasar kalkulus 2 menyatakan bahwa andaikan F kontinu pada selang tertutup AB, gitu ya, maka di sini bukan anti turunan integral tentu ya, integral tentu dari A sampai BFX dx ini sama dengan, nah ini anti turunannya ya,
antiturunan dari F, ini adalah F kapital, lalu disubstitusi batas atas, dikurangi antiturunan dari F kecil ini ya, disubstitusi batas bawah. Jadi pertama integralkan dulu, lalu substitusi batas atas dikurangi batas bawah. Sini dengan F itu adalah antiturunan sebarang dari F, yakni F aksen ya, F kapital A. Turunan dari F kapital sama dengan F kecil. Oke, contohnya saya tuliskan sebelah sini ya. Sebelah sini. Oke, misalkan hitung integral berikut. Integral misal dari 0, jangan. Dari min 1 sampai 3, gitu. 2x plus 5 dx. Oke, pertama yang kita lakukan cari antiturunannya. Ini kan pangkat 1, ya. Jadinya 2x pangkat 2, pangkatnya ditambah 1 dibagi 2. Integral dari angka itu adalah angka dikali x. Ini ada batasnya dari negatif 1 sampai 3. Lalu yang berikutnya adalah, ini bisa disederhanakan, kita substitusi batas atas. Gitu. Lalu kita kurangi dengan kita substitusi batas bawah. Hup. Sama dengan 9 ditambah 15, negatif kali negatif positif kali negatif jadi negatif. Negatif dikali negatif positif. Oke. Sehingga di sini 28 ya. Oke. Dan seterusnya ya. Oke, itu contohnya untuk yang TDK 2. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir adalah mengenai sifat integral. Sifat integral di sini ada 10, tapi yang akan kita bahas dan perdalam itu hanya yang 1 sampai 6. Ya, hanya yang 1 sampai 6. Oke. Yang pertama, ini integral tentu dari A sampai A. Perhatikan bahwa integral tentu tadi mengenai luas daerah. Luas daerah dari titik A ke titik A itu kan sama dengan tidak ada daerahnya ya. Tidak ada interval, makanya dia luas daerahnya menjadi 0. Lalu yang kedua sifatnya ini untuk kita menghitung luas daerah F dari A sampai B sama dengan kita menghitung dari B sampai A tapi berbeda arah, kira-kira seperti itu. Mirip dengan vektor ya, nilainya sama tapi arah menghitungnya yang berbeda. Oke, nilainya berlawanan pastinya ya. Oke, yang ketiga di sini kalau dia bentuknya konstanta, maka C ini langsung bisa kita kalikan dengan B min A untuk yang integral tentu. Lalu untuk nomor 4 dan nomor 6, ini prinsipnya sama, bahwa integral dari dua fungsi, ya integral tentu ya, yang ada batas A sampai B, ini dari dua fungsi yang dijumlah, baik ditambah maupun dikurang, maka kita bisa mencari masing-masing integral tentunya terlebih dahulu, baru kita jumlahkan, ya, baik ditambah maupun dikurang. Oke, sifat integral yang kedua, itu adalah kalau fungsinya kita kalikan dengan konstanta. Maka berdasarkan sifat integral tentu, konstanta boleh kita letakkan di depan integral. Oke, kemudian, sorry, kok sampai 6? Ada yang sampai 7 ya? Salah. Maaf. Oke, ini penting. Sampai 7. Jadi, yang 8, 9, 10 tidak ya. Untuk yang 7, kalau kita menghitung ya integral
integral tentu suatu fungsi dari A sampai B sama saja ketika kita menghitung dari A sampai C, lalu kita hitung dari C sampai B, dan mereka kita jumlahkan. Jadi kalau masih ingat yang waktu zaman SD ya, ingat yang bentuknya seperti yang seperti ini. Salah. Nah, gitu ya. Tentukan luas daerahnya, ya. Apa yang dilakukan pertama kan kita bagi dulu 2, gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari luas A sampai B, begitu, kita bisa memotong di C, ya. Jadi kita cari dulu A sampai C, lalu kita jumlahkan dari C sampai B. Kira-kira seperti itu, ya, ilustrasinya. Oke, nah sekarang sifat integral ini kita gunakan ketika bagaimana? Oke, perhatikan contohnya. Ya, dari yang TDK 1 tadi ya. Oke, saya perkecil dulu. Nomor 3. Misalkan HX, ini kan tadi tentukan turunannya. HX misalkan di sini dari X kuadrat sampai 2. Begitu, kemudian di sininya adalah akar dari T plus 5, di sini DT. Ingat, tadi saya sampaikan bahwa batas integral harus dari angka ke variabel. Sedangkan ini dari variabel ke angka. Jadi bagaimana? Ya harus kita putar dulu ya. Harus dari angka ke variabel. Akar T plus 5 DT. Berdasarkan sifat integral, di sini sifat integral yang nomor 2, bahwa ketika batasnya kita tukar, dia akan ada negatif. Sehingga di sini kita berikan negatif. Jadi turunannya di sini adalah D per dx dari negatif 2 sampai x kuadrat akar T tambah 5 dt. Oke, negatif dari akar, T-nya kita ganti dengan batas atas integral. Jangan lupa aturan turunan. Turunan dari batas atas integral itu adalah 2x ya, atau kalau mau disederhanakan, pindahkan ke depan. Ya, hanya pindah posisi ini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang TDK 2? Nah, ini harus hati-hati. Misalkan ya. Oke, ini tadi sudah ya, saya hapus. Oke, di sini misalkan nomor 2 berarti ya. Nomor 2, integral, misalkan dari 0 sampai 1, X plus X pangkat 2 min 1 seper X dx. Nah ya, perhatikan ini tidak bisa kita langsung cari dulu anti turunannya. Mengapa? Karena berdasarkan sifat integral yang tadi, coba diperhatikan sifat integralnya itu hanya bisa untuk yang bentuknya penjumlahan ya, baik tambah maupun kurang. Di sini tidak ada sifat integral yang bentuknya fx dikali gx, itu bisa kita integralkan masing-masing gitu ya. Sehingga apa? Sehingga harus kita ubah dulu menjadi boleh sesuai dengan sifat. Terserah mau bagaimana. Nah, untuk kasus yang ini bisa kita kalikan ke dalam ya, distributif. Nah, menjadi
Di sini sama dengan integral dari 0 sampai 1, X kali 1 adalah X, X pangkat 2 kali 1, X pangkat 2, 1 kali 1, 1. Kita sederhanakan, ini menjadi 1, ini menjadi X, dan ini menjadi 1 per X. Kalau bentuknya seperti ini menjadi boleh, karena berdasarkan sifat integral, tambah dan kurang boleh kita lakukan integral masing-masing. Begitu kan ya? Berdasarkan sifat kan boleh begini. Ini 1 per X dx. Oke. Integral dari angka kita gunakan sifat yang nomor 3 ya. C kali B min A. Berarti C-nya di sini adalah 1, B-nya batas atas, A-nya batas bawah. Oke, kalau ini kan pangkatnya 1, kita cari dulu integralnya ya. Ini kemudian nanti kita substitusi batas atas dikurangi batas bawah. Integral dari ln, oh oke, sorry. Ini ada yang salah saya bikin soalnya. Ln itu tidak boleh 0. Oke, kita ganti angkanya ya. Ini oke, kita ganti berarti dari 1 sampai 2 saja ya. 1 sampai 2. Oke, 1 sampai 2. 1 sampai 2, 1 sampai 2, 1 sampai 2 ya. Oke. Ini menjadi ln mutlak ya. Batasnya dari 1 sampai 2. Oke, oh ini tadi ya, 2 dikurangi 1. Karena C dikali A min B. Kali B min A. Oke, berarti ini sama dengan 2 dikurangi 1, 1 kali 1, 1 ditambah, kita substitusi, oh ini mana? Oke, batas atas dikurangi batas bawah. Dikurangi, ini juga sama, batas atas dikurangi batas bawah. Ya, oke, sama dengan ini ada 1 ditambah 1 dikurangi 1 per 2. Kok 1? 2 pangkat 2 itu 2 ya. Oke. Kok 2 pangkat 2? 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 dibagi 2, 2. Dikurangi ln 2 ditambah ln 1 itu 0 ya. Atau boleh dicek di kalkulator. Jadi ini 3. 3 dikurangi 1 per 2. Jangan dibiasakan ditulis 2,5 ya. Jadi ini kan 3. 3 itu 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 1, 5. 5 per 2 dikurangi ln 2. Oke ya, selesai. Jadi ini yang kita bahas saat ini, yaitu mengenai TDK ya. Oke. Jadi mengenai TDK 1, di mana TDK 1 ini merupakan kita bahas anti turunan di sini ya, yang harus diperhatikan di sini variabel pada batas atas integral itu variabelnya harus sama, tapi dia bentuknya bisa X saja atau dalam bentuk fungsi. Ya, contohnya yang tadi. Tapi harus diingat nanti harus dikali aturan rantai. Lalu yang berikutnya batasnya itu harus dari angka ke variabel. Setelah itu fungsinya, variabelnya harus sama dengan variabel integral. Oke, nanti caranya cukup dengan mengganti variabel yang integral dengan yang ada di atas batas atas integral. Kalau perlu aturan rantai, harus dikali dengan aturan rantai. Lalu yang berikutnya tadi kita bahas mengenai integral tentu ya, TDK 2. TDK 2 di sini kita cukup mencari anti turunannya, lalu kita substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah.
Yang berikutnya, sifat integral ada 10, tapi yang akan kita gunakan nanti hanya dari 1 sampai 7 saja. Ya, tidak perlu dihafal, tidak apa-apa, tapi tolong pahami. Karena tadi ada kasus di mana jangan sampai ketika ada bentuknya perkalian, itu langsung diintegralkan masing-masing. Karena itu tidak boleh, tidak ada sifat integral yang menyatakan integral F dikali G itu integral F dikali integral G. Ya. Silakan dicoba latihan-latihannya supaya nanti bisa lebih paham ya dan lebih terlatih. Selamat berlatih.